Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Business and Writing. Dan mulai pertemuan hari ini kita akan membahas tentang business letter atau surat bisnis. Di sini sekilas saya akan menjelaskan tentang apa itu business letter. Business letter merupakan alat komunikasi antara pebisnis ya yang biasanya dikirim melalui pos atau kurir. Business letter ini jika dibandingkan dengan email yang saat ini sedang booming juga, maka memang untuk sampai ke tujuan akan memakan waktu lebih lama. Namun demikian, sistem pengiriman untuk surat ini masih tetap digunakan dengan berbagai pertimbangan. Lalu pertimbangannya apa saja sih? Kenapa kok kita masih menggunakan sistem yang tradisional seperti ini? Ya, jadi ada beberapa alasan, antara lain yang pertama, tujuan utama business letter ini adalah memang sebagai alat komunikasi untuk berbagi informasi khususnya antar pebisnis. Dan alasan yang kedua, dengan menggunakan business letter yang secara tradisional ini, maka surat-surat tersebut akan terekam. Ya, karena ada nomor suratnya yang suatu saat nanti mungkin bisa menjadi bukti untuk sebagai alat komunikasi, bukti komunikasi perusahaan Anda ke perusahaan lain. Oke, sekarang kita beralih ke format penulisan dari business letter ini. Selama beberapa tahun memang format penulisan business letter mengalami beberapa kali perubahan, namun demikian, ada 6 format yang paling sering digunakan dari dulu sampai saat ini ya. Yaitu ada 6 format, yaitu format block, simplified, modified block, hanging intended, modified semi-block, dan format memo. Nah, dari ke-6 format tersebut, format atau model penulisan secara blok adalah yang paling sering digunakan karena yang paling sederhana dan tidak memerlukan pengaturan khusus dalam menulis atau mengetik surat. Karena format blok adalah format yang paling sering digunakan, maka di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai format ini. Ya, seperti yang tadi saya utarakan sebelumnya bahwa format blok ini adalah format yang paling sederhana penggunaannya ya, karena seluruh bagian dari surat itu dimulai dari tepi kiri atau margin kiri dengan diberi jarak untuk masing-masing bagian surat. Jadi surat itu ada bagian-bagiannya yang nanti akan saya jelaskan. Di situ ada pembagian jaraknya. Nah, bagian-bagian surat dalam business letter itu yang biasanya ada adalah tanggal, tentu saja ya, tanggal pengiriman, lalu nomor surat, kemudian ada inside address atau alamat tujuan, kemudian ada attention line, ya, salutation, subject line, body of the letter, complementary clause, nama pengirim, dan informasi tambahan jika ada. Nah, bagian-bagian surat ini ada yang sifatnya wajib harus ada dan ada pula yang opsional atau kalau tidak ada pun tidak masalah. Oke, untuk selanjutnya bisa dilihat ini adalah contoh tampilan dari format blok. Dilihat di sini ya, bisa dilihat bahwa semuanya itu dimulai dari tepi kiri dengan diawali oleh letterhead ya, yang di bagian kanan ini adalah bagian-bagiannya dan penulisannya jarak antara satu bagian dengan bagian berikutnya. Di sini di contoh ini diawali dengan letterhead atau kop surat ya. Nah, kalau misalkan Anda membuat surat yang dimana perusahaan Anda atau kalau memang surat pribadi biasanya itu tidak ada kop surat, maka bagian letterhead ini bisa diganti dengan alamat pengirim ya. Alamat pengirim lengkap dengan nomor telepon jika ada. Oke, kemudian setelah kop surat atau alamat pengirim, maka dilanjutkan dengan tanggal pengiriman. Tanggal pengiriman surat tersebut, itu tanggal berapa. Kemudian setelah diberi jarak lagi, maka bagian berikutnya adalah file number atau nomor surat jika ada ya, karena ini sifatnya opsional. Jika perusahaan Anda itu biasanya mendokumentasikan surat dengan nomor, maka nomor surat itu bisa dituliskan di bagian ini. Kemudian
setelah diberi jarak lagi ya di bagian sini, maka bagian selanjutnya adalah inside address atau alamat tujuan, yaitu alamat perusahaan yang Anda tuju. Di sini diawali dengan nama lengkap orang yang akan Anda kirimi surat. Nama lengkapnya siapa? Silahkan ditulis di situ. Kemudian jangan lupa ditulis juga alamat lengkapnya. Bagian selanjutnya adalah attention line. Attention line ini adalah bagian yang lebih spesifik dari orang yang kita tuju, ya, dan sifatnya opsional. Attention line ini misalkan bagian mana dia bertugas, orang tersebut bertugas. Selanjutnya adalah bagian salutation atau kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut salam. Ya, ada beberapa jenis salutation. Yang paling sering digunakan adalah menggunakan kata dear, ya. Dear dilanjutkan dengan sapaannya yaitu Mr. atau Mrs. atau Miss. Ya, kemudian diikuti oleh nama belakang. Selanjutnya, bagian selanjutnya adalah subjek. Subjek ini optional. Kalau dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut dengan perihal. Ini suratnya mengenai apa? Bagian selanjutnya lagi ya adalah bagian inti dari surat, yaitu body of the letter. Pada bagian surat ini biasanya terdiri atas bisa 2, 3, atau 4 paragraf. Tapi yang paling sering itu adalah 3 paragraf. Isi dari body of the letter itu diharapkan biasanya itu singkat dan padat, tidak bertele-tele. Ya, karena ini business letter bukan surat cinta. Oke. Atau biasanya kita langsung menuliskan to the point apa yang ingin disampaikan. Nah, pada bagian body of the letter ini nanti akan dijelaskan lebih detail lagi di slide-slide berikutnya. Nah, bagian selanjutnya di sini disebut dengan complementary clause. Nah, ada beberapa jenis atau beberapa contoh ya pemakaian dari complementary clause atau biasa juga disebut salam penutup ya. Nanti insya Allah contoh-contoh dari complementary clause akan ada di slide-slide berikutnya. Untuk selanjutnya lagi, setelah complementary clause, jangan lupa diberi tanda tangan Anda. Tanda tangan ini fungsinya adalah sebagai legalitas surat Anda. Kemudian dilanjutkan dengan nama lengkap si penulis atau nama lengkap Anda. Dan ini bagian selanjutnya sifatnya sangat opsional kalau ada ya. Selanjutnya jika memang ada informasi tambahan ya itu bisa dituliskan di bagian bawah sesudah nama Anda. Misalkan tanggal berlaku atau apalah ya, informasi tambahan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian salutation, khusus ke bagian salutation atau sapaan ya, atau salam ya. Ini ada beberapa contoh salutation atau salam ya, antara lain ada Dear Mr. Powell, Dear Miss Mackenzie, Dear Frederick Handsome, Dear Editor-in-Chief, dan seterusnya. Harap diingat ya dalam penulisan salutation ini, jika Anda menggunakan Dear Mr., Dear Miss, Dear Mrs., Dear Miss, dan seterusnya, maka setelah Dear lalu Mr., Miss, Mrs., Miss ya, itu selalu diikuti oleh nama belakang. Ya, selalu gunakan nama belakang, bukan nama depan, juga bukan nama lengkap. Ya, setelah Dear Mr. diikuti nama belakang. Contohnya, kita akan mengirim surat ke Bapak Agus Salim misalkan. Maka kita menggunakan Dear Mr. Salim, ya, diikuti nama belakang Dear Mr. Salim, bukan Dear Mr. Agus atau Dear Mr. Agus Salim. Ya, ingat setelah Dear Mr. diikuti oleh nama belakang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian closing. Ya, ini adalah beberapa contoh complementary clause atau yang bagian bawah itu sebelum Anda tanda tangan. Ya, di sini ada yours truly, yours sincerely, atau sincerely yours.
Atau kalau memang itu surat untuk ucapan terima kasih, ya closingnya bisa menggunakan thank you dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan fokus ke bagian body of the letter, ya. Bagian body of the letter ini biasanya terdiri atas 3 bagian, di mana masing-masing bagian bisa diwakili oleh 1 atau 2 paragraf. Nah, bagian pertama, sekarang kita fokus pada bagian pertama dari body of the letter yang harus disampaikan. Bagian pertama yang disampaikan itu berisi tentang tujuan atau tujuan Anda menulis surat ini apa, ya, tujuan penulisan atau purpose. Kemudian dilanjutkan oleh bagian kedua. Nah, bagian kedua ini adalah inti, benar-benar inti suratnya. Anda menuliskan lebih detail lagi dari surat Anda, dari tujuan yang tadi sudah disampaikan di bagian sebelumnya, itu detailnya Anda jabarkan di bagian ini. Jika memang cukup 1 paragraf, ya tulis dalam 1 paragraf. Tetapi kalau memang panjang, itu bisa dituliskan dalam 2 atau 3 paragraf, ya secukupnya. Tapi ingat, karena ini adalah business letter, maka tulislah sesingkat mungkin, jangan bertele-tele. Oke. Kemudian bagian yang terakhir atau bagian ketiga dari body of the letter yang harus ada, yaitu bagian closing, penutup. Dan bagian penutup ini biasanya berisi simpulan, ya, bisa berupa simpulan dari surat Anda simpulkan. Kemudian bisa juga berupa permohonan tindakan lebih lanjut, ya, selanjutnya Anda mengharapkan apa dari orang yang Anda kirimi surat, atau bisa berupa ucapan terima kasih juga bisa, atau kalau memang itu ada harapan tertentu bisa dituliskan di bagian ketiga dari surat Anda. Dan ini ya tampilan sebuah contoh dari business letter. Dan sebenarnya kalau saya lihat ini karena di sini ada tulisan re, jadi ini sepertinya adalah surat balasan. Oke. Jadi demikian materi kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihannya. Latihannya apa? Ini dia latihan Anda. Latihan atau exercise-nya adalah, Anda silakan menjawab 4 pertanyaan berikut ini di Google Form yang telah disediakan, ya. Dan dengan exercise ini, maka demikian materi yang saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.